Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan di BDI Situbondo. Pada saat pagi hari ini saya akan membawakan sarapan pagi yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara yang ada. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang di GBD Situbondo, kita itu harus menjadi pengikut Kristus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, di situ kita tuh harus menjadi pahlawan atau menjadi prajurit Yesus. Di dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-12, saya akan bukakan Efesus 6 ayat 12. Di situ dituliskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sangat jelas sekali dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12, kita tuh tidak hanya berperang secara jasmani saja, melainkan secara yang tak terlihat, itu ada roh-roh jahat. Karena iblis itu selalu menjalankan siasat jahatnya untuk mencoba menjatuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mau ikut sama Tuhan. Iblis akan menawarkan kenikmatan dunia untuk anak-anak Tuhan yang berpegang teguh menjadi prajurit Tuhan. Itu akan diiming-imingi kenikmatan dunia sama iblis. Apa aja, banyak, handphone, gadget, kita terlalu sibuk ngegame, itu sudah iblis yang bekerja menggiurkan sampai kita mungkin lupa sesuatu untuk beribadah paling, terus lupa semua aktivitas, cuma melakukan hal-hal yang gitu. Di sini saya akan bagi beberapa poin untuk kita harus menjadi prajurit Yesus tangguh dalam pertempuran, tidak hanya jasmani melainkan rohani kita. Bagaimana? Ada 3 rahasia agar kita menjadi prajurit Yesus yang tangguh. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, tetap di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, di situ dituliskan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini seorang prajurit itu berjuang memfokuskan dirinya terhadap lawannya. Saat perperangan, komandonya menyuruh prajurit ini untuk berperang, pasti seorang prajurit itu akan fokus pada perlawanannya. Kalau saat prajurit itu tidak fokus, tidak mau mendengarkan kata seorang komandannya, tidak mau mengerjakan, pada akhirnya dia akan kalah dalam peperangan itu karena dia tidak fokus perperangan. Gitulah seorang prajurit. Jika demikian pun juga kita dalam kehidupan rohani kita harus bisa memfokuskan diri kita kepada Tuhan, menyingkirkan segala keraguan. Kalau misalnya kita mengikut Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tuh harus fokus. Jangan sampai kehidupan kita ketika kita mengikuti Tuhan, kita mau menjadi prajurit Tuhan, kita tidak memiliki kefokusan. Bahkan saat Tuhan menyuruh kita untuk melakukan misinya Tuhan, untuk melakukan ini, kita memiliki keraguan, kita muncul ketakutan, kita bingung. Tuhan, saya pasrah Tuhan. Tak mungkin. Kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita harus mau
fokus sama tujuan kita atau misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita ada keraguan, kita ada ketakutan, kita ada yang lain, pasti otomatis apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, visinya Tuhan untuk kehidupan kita tidak akan terjalankan dengan sempurna. Pasti akan gagal di tengah jalan. Mungkin akan mati. Apalagi saat iblis melihat seorang anak-anaknya sedang dalam kebimbangan, tidak fokus sama tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, otomatis iblis itu akan merampas kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya di sini poin yang pertama mengapa ditulis kita harus fokus kepada Tuhan agar kehidupan kita itu tidak ada celah buat iblis mengganggu kehidupan kita. Yang kedua, untuk menjadi prajurit yang tangguh. Yang kedua itu adalah disiplin. Di ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, seorang olahragawan itu tidak memperoleh mahkota sebagai juara kalau misalnya mereka tidak berlatih. Kalau misalnya seorang olahragawan itu bisa mencapai sesuatu itu, mereka tidak bermalas-malasan, tidak bolos saat melakukan latihan. Jadi hari ini mereka latihan, besoknya enggak, besoknya lagi, lusanya lagi latihan, terus besoknya lagi enggak latihan, enggak disiplin untuk berlatihan. Otomatis suatu kejuaraan yang ia ikuti pasti akan gagal. Mereka tidak akan mencapai sesuatu yang goal-goalnya yang ia mau. Jadi saat event perlombaan, mungkin semakin tinggi event, semakin tinggi perlombaan, pasti semakin juga kita berlatih. Jangan sampai seorang olahragawan itu hanya cuma sekedar latihan agar bisa mendapatkan suatu hadiah gitu ya. Tapi kita juga dalam kehidupan kita juga harus disiplin dalam berlatih. Akan memacu kita harus disiplin. Kita secara rohani itu sangat mutlak yang kita perlukan untuk melawan musuh itu. Jangan sampai kita itu bermalas-malasan. Dengan cara apa kita harus berlatih? Kita itu berlatih tidak bermalas-malasan dalam kegiatan ibadah kita, doa kita, doa pribadi sama Tuhan, baca Alkitab, mungkin ibadahnya streaming, tapi kita harus terus mengikuti. Di sini kenapa kita tidak boleh bermalas-malasan? Sama kayak yang tadi, kalau misalnya kita bermalas-malas, kita tidak berlatih, itu pasti roh iblis itu pasti tetap memperdaya kita. Kalau misalnya kita tidak ada tidak disiplin untuk mengikut Tuhan secara luar biasa. Di sini kita jangan kita itu menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita. Jangan sampai kita jauh dari doa pribadi kita. Jangan juga kita sampai bermalas-malas dalam suatu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita sebagai prajurit Tuhan, kita tuh harus mau melakukan hal-hal itu secara disiplin. Jangan hanya hari ini kita melakukannya, besok enggak. Terus kalau ingat aja kita melakukan, kalau enggak ingat kita enggak melakukan. Jadi
kita tuh harus disiplin. Sebagai prajurit Tuhan kita harus mau disiplin. Yang ketiga, untuk menjadi prajurit Tuhan yang tangguh, yang ketiga adalah ketekunan. Di ayat yang ke-6 di 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini petani itu selalu menjalani pekerjaannya tanpa jemu-jemu. Mulai dari menyiapkan lahan, terus membajak, menanami bibit tanaman, mengiringi lahan. Dia terus harus memberi pupuk, menyiram, merawat, terus mengusir hama-hama yang ada. Terus dia harus menunggu lagi sampai tumbuhan itu sampai mengeluarkan hasil padi, entah jagung. Petani itu menunggu sampai musimnya itu bertumbuh. Terus pada akhirnya ketika sudah menghasilkan buah atau hasilnya, itu petani akan menikmatinya lebih dahulu. Gak mungkin seorang petani yang menanam tiba-tiba orang lain yang menikmati duluan. Enggak, petani dulu yang menikmatinya. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan seorang petani itu mungkin sangat bosan, tapi kalau seorang petani melakukan secara senantiasa atau secara teladan, terus secara tidak ragu-ragu, dia sabar untuk menunggu hasilnya, dia menyiapkan semuanya, pasti itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Di sini seperti hubungan kita, kalau misalnya kita saat dalam contoh rohaninya kita, kalau misalnya hubungan kita sama Tuhan, kita bangun setiap hari, terus kita selalu menyiapkan hidup kita untuk menyediakan untuk semua yang Tuhan mau, kita selalu giat, kita tidak jemu-jemu, kita selalu terus, pada akhirnya pasti kita akan memanen hasil buahnya. Mungkin saat kita melakukan semua itu ada suatu kebosanan, ada suatu yang gak enak, tapi kita mau sama-sama jangan sampai pernah jenuh dalam melakukan semuanya. Karena kehidupan kita sebagai prajurit Tuhan itu harus melakukan 3 hal itu. Pertama apa? Pertama kita harus fokus pada Tuhan. Yang kedua kita harus disiplin. Dan yang ketiga kita juga harus tekun. Dalam 3 hal itu kita akan menjadi prajurit Tuhan yang tangguh dalam menjalani hal-hal, untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Jadi tetap jadi prajurit Tuhan untuk terus melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.